Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management bersama saya Andi Shalini. Pada segmen kali ini telah hadir juga bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Cipta Dana Asset Management Bapak Herdianto Budiarto. Halo, selamat siang Pak Heri, apa kabar Pak? Baik, selamat siang Bu Sasa. Alhamdulillah baik ya Pak ya kabarnya. Langsung saja Pak, kita akan dengarkan seperti apa sih portofolio bisnis dari Cipta Dana Asset Management. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Sasa. Bisa saya mulai? Oke, kalau kita bicara tentang Cipta Dana Asset Management, ya Cipta Dana Asset Management bisa dikatakan salah satu pionir dari industri aset manajemen di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1991 dan kalau kita lihat sekarang tahun 2022 itu sudah 31 tahun kita mengelola bisnis pengelolaan investasi. Di dalam periode tersebut ya up and down-nya luar biasa ya. Kita pernah mengalami Asian Crisis tahun 98, mortgage subprime crisis tahun 2008. Good time, bad time kita pernah alami. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bagi kita itu adalah kita memiliki accumulated know-how. Jadi bukan hanya experience, bukan hanya keahlian, pengetahuan, tapi juga ada unsur accumulated know-how. Nah, ini adalah visi dan misi dari Cipta Dana Asset Management. Kalau kita bicara tentang visi yang paling utama itu adalah kita ingin menjadi pengelola dana yang dapat dipercaya. Karena biar bagaimanapun, industri keuangan itu basisnya atau dasarnya itu adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan dari para investor bahwa kita mampu memberikan layanan terbaik dalam membangun, menjaga, dan mengoptimalkan portfolio nasabah. Kemudian kalau kita bicara misinya itu adalah kita istilahnya menempatkan kepentingan nasabah sebagai prioritas utama. Di dalam hal ini kita berupaya untuk membantu nasabah agar mereka bisa mencapai kesuksesan finansial dengan memanfaatkan seluruh kompetensi yang kami miliki. Nah, visi dan misi ini itu akan tercermin dalam proses pengelolaan investasi yang kami lakukan. Proses pengelolaan investasi yang kami lakukan itu bisa dikatakan ya, merupakan satu proses yang terstruktur dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan yang pertama itu adalah kita bicara tentang valuasi. Ya. Pendekatan yang kedua itu adalah kita bicara tentang katalis. Ya. Jadi kita selalu menyeimbangkan antara valuasi dengan katalis. Secara umum valuasi itu hitung-hitungan. Katalis itu bisa dikatakan kita bicara tentang berita atau hal yang menyebabkan valuasi itu bisa menjadi kenyataan. Unlocking the value itu adalah katalis. Jadi itu adalah konsep utama. Konsep yang berikutnya itu adalah kita bicara bahwa resiko itu harus dikendalikan. Kita tidak sekedar hanya menghindari resiko, tapi resiko itu harus kita kendalikan sedemikian rupa sehingga optimal return itu bisa tercapai. Kita semua tahu bahwa resiko itu adalah driver dari return. Jadi kalau semakin tinggi manajer investasi mengambil resiko, returnnya semakin tinggi. Tapi konsekuensinya kalau manajer investasinya salah, ceritanya jadi berbeda. Ya, jadi kita selalu bicara bukan hasil yang paling tinggi, tetapi kita juga bicara hasil yang paling optimal. Dan hal yang menjadi titik berat di dalam pengelolaan investasi di kami itu adalah konsistensi. Jadi kita tidak ingin istilahnya jadi juara 1, kemudian jadi juara 100. Ya, jadi kita menitik beratkan kepada konsistensi dengan apa? Dengan mulai dari mengendalikan risiko. Jadi itu kira-kira gambaran visi dan misi yang diterjemahkan dalam bentuk model pengelolaan investasi yang kami lakukan. Oke? Nah, yang berikutnya ini adalah milestone dari Cipta Dana Asset Management. 1991, saya pikir ini salah satu perusahaan manajer investasi yang paling lama di Indonesia. Kemudian kita memperoleh license atau izin berusaha dari OJK sebagai manajer investasi itu adalah pada tahun 1992. Di dalam sejarahnya sampai hari ini, ya, Cipta Dana Asset Management itu juga menjadi pelopor.
ada sejumlah milestone penting berkaitan dengan kepeloporan kami. Yang pertama itu adalah kita bicara tentang dana investasi real estate. Ya. Dana investasi real estate yang pertama kali ada di Indonesia itu diluncurkan oleh Cipta Dana. Dan sampai dengan hari ini kita sudah punya 3 dana investasi real estate. Selain itu, ya kalau kita bicara tentang inovasi, kita adalah manajer investasi pertama yang menggunakan obligasi perpetual. Ya, mungkin Mbak Sasha tahu, obligasi perpetual itu adalah obligasi yang tidak ada jatuh temponya. Ya. Jadi kita adalah fund manager pertama yang menggunakan obligasi perpetual. Dan yang berikutnya, milestone yang cukup penting dalam Cipta Dana Asset Management itu terjadi pada tahun 2019. Karena apa? Karena dari tahun 1992, ya kita mulai dapat izin dari OJK kan 1992, artinya kita mulai berbisnis di 1992, sampai dengan 2019 kita menitik beratkan investasi itu pada pengelolaan secara aktif. Ya. Pada tahun 2019 kita mulai mengimplementasikan pengelolaan portfolio secara pasif. Jadi ini adalah suatu perubahan di mana apa? Di mana selama ini tujuan dari Cipta Dana Asset Management itu adalah memberikan imbal hasil di atas dari tolok ukur, sementara pada pengelolaan secara pasif itu memberikan imbal hasil yang mirip dengan tolok ukur. Jadi itu kira-kira gambarannya berkaitan dengan apa-apa saja ya rekam jejak milestone dari Cipta Dana Asset Management. Nah, ini adalah sekedar gambaran. Pada saat ini aset under management kita adalah 3,4 triliun. Dan kalau kita bicara dari sisi produk investasi yang kita miliki, ya kita punya bisa dikatakan wide range of products. Mulai dari reksadana terbuka, setiap aset kelas kita miliki, mulai dari saham, kemudian kita juga mulai bicara tentang pendapatan tetap, kita bicara tentang money market dan reksadana campuran. Kemudian kita bicara juga tentang reksadana terproteksi, dana investasi real estate, kemudian reksadana penyertaan terbatas, dan yang terpenting yang membedakan produk investasi yang membedakan itu adalah kita punya produk investasi pasif, ya, exchange traded fund, yang underlying-nya itu adalah indeks LQ45. Ya, kenapa kita pilih indeks LQ45? Sederhana aja. Indeks tersebut populer dan isinya itu adalah saham-saham yang memiliki likuiditas yang tinggi. Ya. Sekali lagi kalau kita bicara dari konsep pengelolaan kita itu adalah merupakan penerjemahan dari visi dan misi yang kita miliki. Ya. Di dalam hal ini dengan visi dan misi yang kita miliki, kita bicara tentang konsep pengelolaan yang terstruktur, kita bicara tentang pengelolaan risiko. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Heri. Itulah tadi dia seperti apa gambaran portofolio bisnis dari Cipta Dana Asset Management ya Pak Heri ya. Ternyata dengan pengalaman asam garam lebih dari 30 tahun, Cipta Dana Asset Management tetap konsisten dengan mengendalikan resiko. Yang penting bukan hasil paling tinggi tapi hasil yang tetap optimal ya Pak Heri ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Heri atas paparannya, tapi tetap bersama kami, nanti kita akan dialog lagi. Dan selepas jeda, Roto CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management akan ada lanjutan dengan sesi dialog dengan panel yaitu bersama Chief Investment Officer Mandiri Manajemen Investasi, Ernawan R. Salimsyah, dan juga Direktur Cipta Dana Asset Management Herdianto Budiarto. Jadi tetaplah bersama kami dalam CNBC Indonesia.